Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Di sini saya akan membahas tentang keadilan. Keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik yang menyangkut benda atau orang. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan WJS Purwodarman, kata adil berarti tidak berat sebelah atau memihak manapun, tidak sewenang-wenang. Sedangkan menurut istilah, keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Secara umum, keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Berdasarkan kesadaran etis, kita diminta untuk tidak hanya menuntut hak dan lupa menjalankan kewajiban. Jika kita hanya menuntut hak dan lupa menjalankan kewajiban, maka sikap dan tindakan kita akan mengarah pada pemerasan dan perbudakan orang lain. Sebaliknya pula, jika kita hanya menjalankan kewajiban dan lupa menuntut hak, maka kita akan mundur, diperbudak, atau diperas orang lain. Di sini, kesadaran etis ini menyuruh kita untuk menjalankannya secara seimbang, menjalankan kewajiban dan menuntut hak itu secara seimbang. Baiklah, yang B, keadilan sosial. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, keadilan mempunyai arti sifat, perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang tidak berat sebelah, tidak memihak maksudnya. Sedangkan sosial berarti segala sesuatu yang mengenai masyarakat, kemasyarakatan, atau perkumpulan yang bersifat dan bertujuan kemasyarakatan, bukan dagang atau politik. Berpijak pada catatan perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam melaksanakan amanah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara eksplisit terlihat bahwa penegakan keadilan sosial di Indonesia belum memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh, bahkan cenderung selalu terpinggirkan atau hanya menjadi salah satu program dari program pembangunan, padahal tegaknya keadilan sosial akan menjadi terwujudnya keadilan sosial. Di sini juga bisa kita lihat pada Pancasila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara tidak langsung, para pemimpin terdahulu ingin mewujudkan suatu keadilan kepada rakyat Indonesia. Cuman keadilan itu belum tercapai dan para pemimpin terdahulu ingin para penerusnya nanti akan bisa melakukan amanah yang mereka berikan kepada pemimpin masa depan. Tapi sayang dan sampai sekarang para pemimpin itu hanya menjadikan tidak sungguh-sungguh ingin mewujudkan keadilan. Bahkan mereka hanya membuat itu menjadi sebuah program. Untuk kedepannya kita tuh harus betul-betul mewujudkan bagaimana rakyat Indonesia bisa merasakan apa itu namanya keadilan. Untuk kedepannya kita harus bisa membuat masyarakat atau membuat rakyat nih bisa merasakan apa yang namanya keadilan. Mereka hanya membuatkan sebuah program dan hanya membuat kata-kata. Ada sebenarnya para pemimpin yang benar-benar ingin mewujudkan keadilan, tapi tidak semua pemimpin, hanya sebagian pemimpin, dan sebagian lain itu kebanyakan masih memikirkan hal-hal yang lain, tidak betul-betul ingin mewujudkan keadilan di Indonesia ini. Mungkin ini saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudari Musdalifah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Musdalifah akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang C, macam-macam keadilan. Macam-macam keadilan ini terbagi menjadi 6. Pertama, keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi bagian berdasarkan hak seseorang. Yang kedua, keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing apa yang menjadi haknya berdasarkan asas proporsionalitasnya atau keseimbangan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Yang ketiga, keadilan legal, yaitu keadilan berdasarkan undang-undang, objek tata masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan kebersamaan. Yang keempat, keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang
hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Yang kelima, keadilan negatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya di berbagai bidang kehidupan. Lalu yang terakhir, keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada pribadi atau tindakan sewenang-wenang pihak lain. Yang D, kejujuran. Jujur atau kejujuran berarti apa yang dikatakan seseorang dengan hati nuraninya. Jujur berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Jujur berarti pula menepati janji atau menepati kesanggupan baik yang telah terlahir dari kata-kata maupun yang masih di dalam hati. Contoh, bendahara harus jujur memberitahu kepada anggota kelas berapa jumlah uang kas yang mereka miliki. Bila keadilan dan kejujuran tersebut berjalan sesuai kaidah, maka tidak akan ada yang merasa dirugikan dan saling membantu atas satu dengan yang lainnya. Hal-hal yang dapat menghilangkan kejujuran, yaitu bohong, mencuri, memanipulasi, dan ingkar janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang presentasi dari saudara kami, dan saya melanjutkan presentasi yang ketiga, yaitu E. Kecurangan. Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran atau tidak jujur, dan sama pula dengan licik. Meskipun tidak serupa benar, curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya, atau orang itu memang dari hati sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga atau dan berusaha. Bermacam-macam sebab orang melakukan kecurangan, ditinjau dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Ada 4 aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek kebudayaan, aspek peradaban, dan aspek teknik. Apabila keempat aspek tersebut dilakukan secara wajar atau normal, hukum akan tetap. Tapi apabila manusia dalam hatinya telah digoroki jiwa tamak, iri, dengki, maka manusia akan melakukan perbuatan yang melanggar norma tersebut dan jadilah kecurangan. F. Pemulihan nama baik. Nama baik merupakan tujuan utama orang hidup. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Setiap orang menjaga dengan hati-hati agar namanya tetap baik, lebih-lebih jika ia menjadi teladan bagi orang ataupun tetangga di sekitar. Adalah sesuatu kebanggaan batin yang tidak ternilai harganya. Penjagaan nama baik erat hubungan dengan tingkah laku atau perbuatan, atau boleh dikatakan nama baik atau tidak bikin. Ini adalah tingkah laku ataupun perbuatan yang dimaksud dengan tingkah laku dan perbuatan itu antara lain cara berbahasa, cara bergaul, sopan santun, disiplin, pribadi, cara menghadapi orang, perbuatan-perbuatan yang dihalalkan agama, dan sebagainya. G. Pembalasan. Pembalasan adalah sebuah perilaku yang ditinjau untuk mengembalikan perbuatan seseorang. Ada pembalasan dalam hal kebaikan dan ada pembalasan yang bersifat buruk. Pembalasan juga bisa disebut sebagai hubungan ataupun anugerah. Pembalasan diartikan sebagai hukum ketika seseorang mendapatkan kejadian buruk setelah berbuat kejahatan kepada orang lain, dan sebaliknya. Pembalasan diartikan
sebagai anugerah ketika seseorang mendapatkan keuntungan setelah orang tersebut berbuat baik kepada orang lain. Hubungan manusia dan keadilan. Dari uraian di atas, jelas sudah pembalasan mengenai manusia dan keadilan, di mana manusia adalah makhluk yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan dalam bentuk yang berpasang-pasangan, di mana manusia ada baik juga, ada yang jelek, ada yang pandai, juga ada yang bodoh, dan lain-lain. Ini semua merupakan suatu konsep keadilan yang hakiki secara kodrat Tuhan. Keadilan menurut para pandangan tokoh yaitu keadilan yang sama rasa dan terpenuhi semua hak-hak manusia. Hubungan dengan manusia adalah hubungan yang sama erat sekali yang tidak dapat dipisahkan. Dengan apapun manusia tanpa keadilan, maka kehidupan tidak akan tentram. Karena untuk pertama dari kehidupan adalah keadilan. Keadilan memberikan suatu perdamaian dan persatuan di kalangan manusia. Kesimpulannya adalah keadilan merupakan pengakuan dan perbuatan yang seimbang antara hak dan kewajiban, tidak memilih hak sebelah ataupun tidak sewena-wena. Kejujuran berarti apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya dan kenyataan yang benar. Maka keadilan erat kaitannya dengan kejujuran, karena kejujuran akan melahirkan suatu keadilan, sedangkan ketidakadilan erat kaitannya dengan kecurangan dan pembalasan, di mana kecurangan adalah apa yang lakukannya tidak sesuai dengan hati nuraninya, dan pembalasan adalah suatu reaksi atau perbuatan orang lain, baik berupa perbuatan yang serupa ataupun tidak, sehingga keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena manusia pasti akan menghadapi keadilan ataupun ketidak setiap hari. Oleh sebab itu, keadilan dan ketidakadilan sering menimbulkan daya kreativitas manusia. Contohnya, banyak hasil seni akhir dari imajinasi ketidakadilan seperti drama, puisi, musik, dan sebagainya. Itulah kesimpulan yang kami sampaikan.